Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Sun. Baik, hari ini saya akan mempraktekkan coaching supervisi akademik dengan teman saya, sejawat saya. Perkenalkan, nama saya Sumila. Saya CGP Angkatan 7 dari Provinsi DKI Jakarta. Dan ini rekan sejawat saya, itu Arif Hizbullah, Bapak Arif Hizbullah. ya, kami dari SDN Jakarta Timur 05. Pak Arif, nanti kita akan bincang-bincang santai saja. Hari ini datanya Pak Arif sangat siap nih untuk mengajar. Insya Allah siap. Begini Pak, saya akan mempraktekkan coaching supervisi akademik. Dalam coaching ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama nih Pak Arif, yaitu pra-observasi. Yang kedua, besok saya akan mencoba masuk ke kelas Pak Arif, melakukan observasi. Dan selanjutnya kita akan melakukan pasca observasi. Ya. Oke, santai saja. Kita seperti biasa, kita mengajar, kita bincang-bincang. Apakah ada hal yang mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada saya Pak Arif? Mungkin ini Bu Sun, karena di sekolah kita itu tahun ajaran baru akan menggunakan kurikulum merdeka ya. Kebetulan saya mengajar kelas 5, jadi untuk tahun depan saya kena dampak yaitu harus menggunakan kurikulum merdeka. Nah, pelan-pelan saya menggunakan konsep kurmer, tapi saya ingin melaksanakan pembelajaran yang maksimal atau berdiferensiasi gitu. Nah, mungkin Bu Sum sebagai CGP yang sudah mengikuti pelatihan-pelatihan, ada masukan untuk saya apa yang harus saya siapkan, bagaimana proses pembelajaran seperti itu. Ya baik, ini RPP-nya ya Pak Arif. Nah, dalam proses pembelajaran besok, tujuan apa yang ingin disampaikan kepada anak-anak dalam proses? Kebetulan besok itu tentang pertama itu bahasa Indonesia, yang kedua itu IPA. Bahasa Indonesia tujuannya saya ingin anak-anak itu memahami bagaimana cara mengenal iklan dari berbagai media, misalnya media cetak, media elektronik, dan siswa bisa membuat iklan atau poster tersebut gitu. Terus yang kedua yaitu tentang IPA, yaitu benda tunggal dan campuran. Nah, insya Allah besok praktek nih. Jadi kira-kira praktek seperti apa yang anak-anak itu bisa memahami. Oke. Kalau dilihat dari RPP yang sudah Bapak siapkan, kira-kira materi esensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Yang pertama nih, itu materi tadi tentang apa? Tentang iklan ya, cara membuat iklan. Nah, media pembelajaran apa yang sudah Bapak berikan di dalam RPP ini? Apakah sudah tercantumkan di situ? Sudah ya. Insya Allah sudah. Sudah. Kemudian ada hal lebih atau tidak yang pernah dengar dari diferensiasi? Mungkin hanya kalimat diferensiasinya saja yang pernah dengar, tapi prakteknya seperti apa belum tahu. Nah, pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran di mana kita memberikan pembelajaran kepada anak yang beraneka ragam, modalitas belajarnya dan karakter yang berbeda-beda, tetapi harus kita layani semuanya di dalam kelas, ya kan? Ada yang sosial ekonominya berbeda, agamanya berbeda, kemudian warna kulit secara ekonomi berbeda. Nah, sudah seberapa banyak yang Bapak berikan layanan untuk anak-anak tersebut? Mungkin sudah, tapi mungkin belum maksimal, belum secara keseluruhan menerapkan itu gitu, membeda-bedakan. Mungkin yang saya ajarkan sekarang ya udah gitu semuanya belum mengkotak-kotakan ini seperti ini gitu, jadi mungkin tidak maksimal gitu. Ya, sebenarnya itu sudah sangat bagus Pak Arif, sudah dilaksanakan secara ini. Mungkin sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya nih Pak Arif mengenali satu persatu anak-anak itu
modalitasnya berbeda setiap anak dalam belajar, profil belajarnya. Mungkin kita lebih enak kalau kita kelompokkan si A masuk ke dalam profil belajar auditory, atau si B visual, dan si C kinestetik. Nah, dengan dikelompokkan Pak Arif, nanti Bapak pastinya akan lebih maksimal memberikan pelayanan kepada mereka pembelajarannya. Benar nggak Pak? Benar. Ya. Nah, mungkin ada hal lain lagi yang bisa Bapak kembangkan nih dari RPP ini. Media pembelajarannya kan? Mungkin nanti memakai media pembelajaran saya siapkan sehingga besok anak-anak langsung praktek, misalnya seperti IPA. Nanti langsung praktek, ada yang praktek kalau menurut tadi Ibu, ada yang ada teori, ada yang suka praktek, terus ada yang suka misalnya menulis. Nanti saya menyiapkan media-medianya, apa yang mereka butuhkan seperti itu. Ya, contohnya apa itu Pak medianya? Medianya kalau praktek mungkin sirup tadi ya, terus air putih, pasir, batu, ya, Mungkin IT, minyak, atau mungkin nanti pakai infocus seperti itu, Bu. iya. Nah, itu sudah sangat bagus Pak Arif, luar biasa persiapannya. Nah, mungkin nanti besok tinggal eksekusi bagaimana praktek di dalam kelasnya, kemudian mungkin Bapak bisa menggali setiap profil belajar anak dan memberikan pelayanan secara lebih, dan pastinya ada hal yang mungkin bisa menambah keseruan dalam belajar, Pak. Oh, mungkin nanti di sela-sela perpindahan misalnya dari bahasa Indonesia ke IPA, saya memakai S Breaking seperti itu. Jadi anak-anak yang tadinya sudah mulai bosan belajar, jadi semangat lagi seperti itu, Bu. Kemungkinan nih ada nggak kesulitan dari yang akan Bapak tadi besok dari RPP yang sudah Bapak siapkan ini? Mungkin kesulitannya di anak-anak mungkin ya, karena tidak terbiasa dengan misalnya pembelajaran berdiferensiasi, terus saya praktekkan itu, mungkin nanti ada apa ya, perbedaan kebiasaan mungkin seperti itu. Saya rasa sudah sangat bagus. Mungkin ada beberapa hal lain yang bisa dikembangkan lagi sehingga paling besok ada observasi pembelajaran, kita bisa melihat perkembangannya. Saya kira untuk pra observasi ini sampai di sini apa ya, sampai ketemu besok. Siap. Di kelas saya akan melihat bagaimana keseruan di dalam belajar besok. Siap. Dan kita akan melihat seberapa besar kita akan mampu mengembangkan potensi dan kompetensi anak-anak. Sampai ketemu besok ya Pak ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Oke, hari ini kita akan ditemani oleh Bu Sumilan, CGP Angkatan 7, ya, akan menemani proses pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, Ibu mohon izin hari ini Ibu akan bersama kalian dan Pak Arif untuk melaksanakan supervisi pembelajaran, yaitu observasi selama kalian belajar. Ibu ingin menemani kalian semuanya belajar. Baik, boleh ya semuanya? Boleh. Terima kasih. Iya. Kita berdoa dulu supaya kegiatan belajar pada siang hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran. Untuk ketua kelas silakan dipimpin untuk berdoa.
lagu Indonesia Raya untuk menambah rasa nasionalis kita ya. Kita nyanyi bersama-sama, silakan semuanya berdiri. Salah satu boleh ke depan untuk jadi dirjen, siap? Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dengan tuliku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia di pendidikan nasional, tumbuh kembangkan moral etika bangsa, di pekerti akhlak yang mulia, siswa berkarakter Indonesia, religius hidupnya, nasionalis jiwanya, integritas jadi tujuannya, mandiri hidupnya, gotong royong semangatnya, bersatukan bangsa Indonesia, siswa berkarakter Indonesia. Bahasa Indonesia, belajar tematik muatan bahasa Indonesia dan IPA ya. Bahasa Indonesia yaitu KD 3.4 tentang ciri-ciri dan unsur dalam iklan ya. Ini tujuan pembelajaran kita yang pertama, dengan kegiatan mengamati iklan dalam media cetak ataupun media elektronik ya. Siswa dapat menyebutkan isi iklan, terus menemukan arti kata-kata asing dalam iklan dengan tepat. Yang kedua, dengan kegiatan mengamati iklan dalam media cetak, siswa dapat mengomunikasikan isi iklan, pengertian iklan dan arti-arti kata-kata dalam iklan dengan percaya diri. Ya. Terus yang ketiga, IPA ya. Dengan kegiatan mengamati berbagai gambar benda termasuk dalam zat tunggal, siswa dapat menuliskan pengertian zat tunggal dan mengidentifikasi contoh benda termasuk zat tunggal di lingkungan sekitar. Yang terakhir, mengenai zat tunggal dan campuran, siswa dapat menuliskan pengertian zat tunggal dan menuliskan contoh benda. Nanti untuk IPA nanti kita praktek bahan-bahan yang sudah disediakan. Oke. Apa itu iklan? Ya, iklan adalah pemberitahuan kepada masyarakat ya. Kalian sering melihat iklan ada di koran, terus ada di televisi, di handphone, ada di Instagram, Facebook ya, ada di YouTube juga ya iklan. Kalau dalam media cetak, contohnya apa? Tadi koran. Kalau audio, contohnya apa? Radio. Kalau elektronik, tadi apa? Televisi ya. Oke, ini adalah unsur-unsur iklan ya. Yang pertama ada nama produk, terus yang kedua kalimat iklan, yang ketiga harga produk, keempat keunggulan produk, yang kelima gambar yang menarik, terus yang terakhir ada nomor telepon atau alamat periklanan ya. Nama produk, kira-kira yang mana nama produk? Yang ini ya, susu Tiger Kuat, itu adalah nama produknya. Terus yang kedua kalimat iklan yang mana? Membuat anak Anda sekuat macan. Harga produk yang mana? Yang ini ya. Berapa harganya? Berapa? 9.900. Keunggulan produk? Rasio tinggi. Oke, gambar yang menarik. Ada gambar apa di situ? Ada gambar macan, ya.
Terus terakhir nomor telepon ini ya. Pesan ke 0812 bestseller nomor 1 ya. Nomor 4-nya gambar yang menarik. Apa gambarnya? Diamond. Terus terakhir alamat. Ada nggak alamatnya? Ada Kaliwawah ya. Jalan Mulia Selatan ya. Ini adalah menganalisis unsur iklan. Oke, yang selanjutnya adalah ciri-ciri bahasa iklan. Yang pertama apa? Menggunakan bahasa yang komunikatif, yaitu singkat, padat, dan jelas. Yang kedua, bahasa yang digunakan menarik, ya, sehingga dapat mensugesti yang melihat atau yang menonton. Yang ketiga, berkonotasi, bernilai rasa positif. Yang terakhir, isinya objektif, jujur dan menarik. Ini ya, contohnya di sini ada padat, gizi, kaya energi, kalsium dan tinggi. Ya, bahasanya singkat, padat dan jelas. Ya, ini contoh. Tadi pos. Ini anak-anak lagi gambarnya, proses gambarnya di shoot. Ya, Bu, gambar. Ininya aja, prosesnya aja. Nanti yang udah jadinya baru. Oke, buku halaman 2 ada, silakan lihat. Di situ ada contoh iklan. Kalian bisa mengambil inspirasi dari buku, boleh. Halaman 2. Di situ ada iklan resik mesin cuci, ya. Ada iklan tentang mesin cuci, ya. Boleh menjadi sebagai referensi untuk menggambar. Perhatikan unsur-unsurnya ya. Nama produknya, kalimat iklannya, lalu keunggulan produk itu apa, ya. Terus gambar yang menarik dan alamat atau nomor telepon pengiklanan. Oke, ada di halaman 2 atau halaman 7 ya. Boleh pakai referensi sebagai acuan. Yang penting perhatikan unsur-unsur iklannya ya. Ada 5 unsur. Akan dikumpulin untuk yang perempuan, Lala silakan koordinir. Untuk yang laki-laki Fatan, silakan tolong dibantu tugasnya dikumpul. Sebelum kita melanjut ke pelajaran selanjutnya, kita breaking dulu ya, yaitu tepuk irama ya. Jadi ada tepuk irama itu ada 5. Yang pertama tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4 dan tepuk 5 ya. Oke, dari tepuk 1 dulu ya. Seperti yang kemarin kita sudah praktekkan ya. Kita tes dulu ya. Oke. Namanya breakingnya adalah tepuk irama. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. 5 kali tepuk 5. Oke. Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. 2 kali tepuk 4. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, kita lanjut ke pelajaran IPA yaitu tentang materi ya, jenis-jenis materi. Di sini nanti ada zat tunggal, lalu ada zat campuran,
campuran terbagi menjadi dua, nanti ada homogen, ada heterogen ya. Oke. Materi itu apa sih ini ya? Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa serta volume, ya, memiliki berat atau volume, ya. Nah, ini adalah penggolongan materi, ya. Ada zat tunggal di sini ya. Materi terbagi menjadi dua, zat tunggal dan zat campuran. Nah, zat tunggal terbagi lagi menjadi dua, ada unsur dan ada senyawa. Campuran juga ada dua, ada homogen dan ada heterogen, ya. Kita masuk ke zat tunggal. Zat tunggal bisa disebut juga adalah zat murni, ya. Contohnya apa? Ada air, ada garam, ada gula, dan ada emas. Kenapa disebut zat tunggal? Karena tidak ada campurannya, ya. Dia murni, ya. Seperti emas ini 24 karat, atau air, atau garam, dan ada gula, ya. Lalu ada zat campuran terbagi menjadi dua, ada homogen dan ada heterogen, ya. Apa itu homogen dan apa itu heterogen? Nah, ini ya. Homogen adalah zat campuran yang zat penyusunnya tercampur sempurna. Di sini pada gambar ada contohnya apa? Ada teh, ya. Air dan teh jika dicampur tidak bisa dibedakan mana air mana tehnya. Ini adalah tercampur dengan sempurna, ya. Contoh lain ada zat homogen. Ada yang pertama ada sirup, ya. Ada air teh tadi seperti pada digambar. Terus larutan oralit, ada udara, logam, terus emas putih, terus ada terakhir adalah emas di bawah 24 karat, ya. Dia tidak murni. Ini yang selanjutnya yaitu campuran heterogen. Tidak tercampur sempurna bahan yang sudah kalian sediakan. Yang pertama, di situ ada 3 gelas cup, ya. Kalian isi dengan air saja, tidak ada campuran. Terus gelas cup kedua air dan teh. Gelas cup ketiga air dan minyak. Ada 3 gelas cup. Yang pertama air, hanya murni air. Yang kedua air dengan teh. Gelas yang ketiga air dengan minyak, ya. Kita akan membedakan mana zat tunggal, mana zat campuran homogen, dan mana zat campuran heterogen. Ini bawa berapa? 3 aja. Isi air. Ya. Teh. Yang ini mana ini? Ini murni.
silakan diamati ya, dilihat perbedaannya antara air murni, terus air dan minyak, lalu air dengan teh. Yang gula dan garam nanti terakhir ya. Kita lihat dulu perbedaan antara zat tunggal atau zat murni ya dengan campuran homogen dan heterogen. Silakan dilihat perbedaannya ya. Kalau yang membawa gelas yang 4 boleh yang satu gula dengan air, yang satu lagi garam dengan air. Kalau yang 3 cukup air, terus teh dengan air, minyak dengan air. Dengan garam. Ya. Salah satu aja. Tulis di buku ya. Air dengan gula tercampur sempurna atau tidak? Terus air dengan minyak, ya. Terus air dengan teh, air dengan garam. Air dengan garam sama. Udah selesai semua ya? Oke. Sekarang waktunya untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Oke, untuk yang pertama kelompok putri, silakan diwakilkan oleh kelompoknya Ida. Dibawa ke depan duduknya. Silakan dipresentasikan bagaimana hasilnya dan campuran. Oke, yang lain bisa perhatikan semuanya di depan sedang mempresentasikan hasil diskusinya. Selanjutnya, oke. Terakhir, oke, itu tadi presentasi dari salah satu kelompok putri. Sekarang beri tepuk tangan. Oke, silakan duduk. Untuk yang putra silakan mewakilkan kelompok Satria dan Jania. Di bawah adanya. Oke, yang lain kita dengarkan presentasi dari teman kita ya, mendiskusikan tentang sifat zat tunggal dan
zat campuran. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, air dengan gula tercampur sempurna. Selanjutnya, oke, air dengan garam tercampur sempurna. Dan selanjutnya, oke, air dan teh tercampur sempurna. Terakhir, oke, air dan minyak tidak tercampur sempurna. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompoknya Satria. Oke, dari perwakilan kelompok tadi putra dan putri, apakah ada yang sama antara gula dengan air tercampur sempurna atau tidak? Oke, berarti sama ya. Terus air dengan garam tercampur sempurna atau tidak? Sempurna, berarti sama. Terakhir air dengan minyak sempurna atau tidak? Oke, seperti di gambar ya. Air dengan gula tercampur sempurna, terus air dengan minyak tidak tercampur dengan sempurna dan seterusnya ya. Oke, pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk yang sudah hadir hari ini ya. Kesimpulan yang kita ambil hari ini ya, tadi kita sudah mempelajari tentang zat tunggal dan zat campuran ya. Kita sering melihat dalam kehidupan sehari-hari ibu kita membuat kopi ya, membuat teh, lalu apalagi terus pewarna. Nah, oke, cukup sekian dari Bapak. Mohon maaf jika ada kesalahan. Bapak tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana perasaannya nih hari ini setelah tadi kita melakukan observasi di kelas? Alhamdulillah agak sedikit lega ya, walaupun campur aduk ya, deg-degan juga. Walaupun kita biasa ngajar, terus misalnya ada pengawas atau kepala sekolah atau teman sejawat ketika misalnya mengawasi gitu. Kita walaupun misalnya yang udah bertahun-tahun mengajar tetap aja grogi lah gitu. Tapi ya alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Oke, baik. Apa harapan Pak Arif setelah melakukan coaching kita nih kita? Harapannya mungkin untuk saya sebagai, kalau saya guru baru, termasuk guru baru mengajar SD, jadi saya rasa saya belum maksimal, tapi ketika tadi ngajar mungkin ada sedikit peningkatan nanti. Nah, kalau misalnya ada kekurangan nanti mungkin Bu Sumilah bisa memberi masukan di mana yang kurangnya gitu, di mana bisa pertahankan seperti itu. Tahapan yang sudah kita bicarakan kemarin, menurut Pak Arif apakah sudah dilaksanakan tadi? Mungkin sudah dilaksanakan hampir 90%, walaupun tidak maksimal ya. Saya rasa sih, kalau saya merasa belum semuanya dilaksanakan, ada kekurangan seperti itu. Ya. Kalau kemarin kita lihat di RPP ya, tadi ketika Ibu saya melaksanakan observasi, KD atau kompetensi dasar sudah terlaksana, sudah tersampaikan. Kemudian tujuan pembelajaran yang ada di RPP juga sudah terlaksana dengan baik. Tapi kemarin sepertinya Bapak menginginkan sesuatu, memberikan lebih kepada anak-anak pada proses pembelajaran. Apakah ada yang belum terlaksana tadi? Mungkin kalau untuk awal yaitu mengulas materi sebelumnya, saya tadi terlewat. Terus mengambil kesimpulan tadi ngambil, cuman saya tidak memberikan umpan balik kepada siswa, tidak menanya gitu. Apakah siswa sudah paham atau apakah ada yang bertanyakan. Tadi saya langsung
menutup seperti itu Bu. Iya. Mungkin Nah, itu sih kekurangan. kayak kemarin yang disampaikan ke itu kan ingin memberikan pembelajaran Yang yang maksimal. berdiferensiasi. Iya benar. Ya mungkin secara di RPP memang belum tertulis ya, mungkin bisa ditambahkan nanti di kedepannya di RPP itu di atasnya diberikan apa ya namanya, oh si A adalah dikelompokkan ya profil anak tersebut gitu ya, sehingga kita mungkin Pak Arif akan jauh lebih maksimal dalam memberikan kepada si A harus memberikan pemahaman yang seperti ini, pada si B memberikan seperti ini, sehingga semuanya dapat terpenuhi kebutuhan anak. Ini maksudkan. Mungkin kedepannya menurut Pak Arif ini ada hal yang dirasa kurang nggak dalam pembelajaran tadi? Ya mungkin kalau misalnya kalau kayak tadi posisinya kan belajar kelompok. Nah kalau belajar kelompok itu tadi karena tidak memakai yang berdiferensiasi, jadi tidak tahu ini mana yang kelompok ini, misalnya auditori, visual. Jadi mungkin itu kelemahannya tadi gitu. Mungkin untuk kedepannya bisa memakai itu posisikan mana yang suka mendengarkan, yang suka menulis seperti itu. Nah, dari tadi yang sudah Bapak laksanakan tadi, kalau kita kasih rentang nilai dari 70 sampai 100 berada di posisi mana? Mungkin baru 85% atau 80% mungkin. 80 ya. Kalau saya ngerasa ya belum. Wah, masih 100. jauh, masih jauh. 100. Nah, kemungkinan bisa nggak berubah sampai 100? Insya Allah mudah-mudahan dengan berjalannya waktu, mudah-mudahan sih lebih cepat lebih bagus, dengan misalnya nanti masukan dari Bu Sumilah bisa mencapai sampai 100. Nah, rencana atau strategi apa nih untuk mencapai nilai 100 tersebut yang akan Pak Arif lakukan? Mungkin dengan yang seperti Bu Sumilah ya, pembelajaran berdiferensiasi seperti itu. Ditambah lagi tadi apa kemarin tuh KSE, seperti ya. itu ya. Nanti ya sambil berkonsultasi dengan Bu Sumilah, dengan guru-guru yang lain sehingga capaiannya bisa sampai 100%. Berapa lama nih targetnya? Kira-kira? Targetnya mudah-mudahan sih maksimal 6 bulan gitu, maksimal ya. Paling cepat mungkin 2 bulan atau 3 bulan, mudah-mudahan sudah tercapai sampai 100%. Luar biasa, target yang sangat mudah-mudahan. bagus sekali, mudah-mudahan bisa tercapai dan Amin. saya tunggu, saya tunggu dan siap. saya ingin lihat. Dalam proses belajar ini siapa menurut Pak Arif yang menjadi inspirasi atau bisa mendukung target tersebut? Yang menginspirasi Pak Arif untuk saya harus bisa mencapai target ini dalam banyak banyak terutama guru-guru yang sudah lama di sini ya, seperti misalnya dari kepala sekolah, terus seperti Bu Sugi ya, terus banyaklah guru-guru yang menginspirasi sehingga saya harus lebih baik lagi dan bisa seperti beliau-beliau ini. Oke, luar biasa sekali. Saya rasa akan sangat tercapai dengan cepat ketika Insya Allah, amin. target ini bisa dilaksanakan segera. Siap. Dari berapa kali kita ketemu, beberapa kali kemarin melakukan observasi, adakah yang masih mengganjal dalam hati Pak Arif? Mungkin kalau yang mengganjal rasa percaya diri ketika mengajar. Sebelumnya misalnya mengajar SMP atau SMA gitu ya. Kalau sekarang terus ketemu dengan anak-anak seperti itu, terus baru juga di sekolah dasar seperti itu. Jadi mungkin kalau saya rasa pede ya, rasa percaya diri saya benar bisa nggak ya ngajar SD seperti itu. Tapi saya rasa luar biasa sekali Pak Arif, karena tadi sudah melaksanakan proses pembelajaran dengan baik, anak-anak juga merasakan kesenangan dalam pembelajaran. Kapan kira-kira kita bisa ketemu lagi? Mungkin seperti yang tadi saya bilang, target saya paling cepat 3 bulan atau paling lambat 6 bulan, ya antara rentan itulah mungkin ya, nanti insya Allah bisa ketemu lagi seperti itu. Oke, saya tunggu nih Siap. berita baiknya, mudah-mudahan ketika saya siap mungkin nanti saya bilang dengan Bu Sumilah. Oke, baik, terima kasih Pak Oke, Arif. Sampai sama-sama ketemu, Bu salam Sumilah. bahagia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.